Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'da. Para pemirsa yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah, marilah senantiasa kita mengaturkan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat, kesehatan, umur yang panjang, dan insya Allah dalam waktu yang dekat ini kita akan sama-sama menjumpai bulan suci Ramadan, bulan yang paling istimewa, bulan yang penuh dengan lipatan pahala, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan. Untuk itu, kita sama-sama menyiapkan diri kita untuk menyongsong sukses ibadah di bulan Ramadan. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membahas ibadah-ibadah apa saja yang bisa kita jadikan bekal kita untuk meraih derajat ketakwaan setelah selesainya ibadah di bulan Ramadan nanti. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana pula telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini kita sebagai orang iman punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Arti dari puasa sendiri adalah menahan, mencegah. Secara pemahaman, yang harus kita lakukan di bulan Ramadan adalah menahan diri kita dari hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita atau mungkin merusak pahala puasa kita. Karena banyak orang-orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah. Rubba shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju'. Banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dalam puasanya itu kecuali hanya lapar saja. Maka dari itu Allah juga sudah berfirman menghabarkan kepada kita pahala yang diberikan oleh Allah, bahwa kalau ibadah yang lain selain puasa itu adalah untuk hamba itu sendiri, sedangkan puasa adalah untuk Allah. Asyamuli wa ana ajazibih. Puasa itu bagiku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya sesuai dengan kehendak Allah. Itu kalau ibadah yang lain, satu amal kebaikan dilipatkan 10 kebaikan, 700 kali lipat kebaikan. Tapi untuk puasa sesuai dengan kehendak Allah, dengan syarat kita dalam melaksanakan puasa itu didasari dengan hati iman dan niat mencari pahala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari dengan hati yang iman dan niat mencari pahala Allah, maka puasa itu akan bisa menghapus dosa-dosa yang telah terdahulu. Arti dari iman sendiri adalah kita melaksanakan puasa bukan sekedar hanya mengikuti budaya di luar, mengikuti orang-orang yang berpuasa, tapi puasa kita semata-mata ini adalah kewajiban dari Allah untuk kita. Kita laksanakan, kita tunaikan dengan harapan untuk mencari ridha Allah, mencari surga Allah. Itulah puasa yang diterima oleh Allah. Maka kita usahakan satu bulan Ramadan nanti, apakah itu 29 hari ataukah itu 30 hari, kita laksanakan. Terutama bagi yang tidak ada uzur. Ya, dan kita jaga puasa kita dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Apa itu? Perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan dusta. Ya, Nabi bersabda, "Malam yada qola zur wal amala bih, falaisa lillahi hajatun fi ayyada atau ama wa syarabah." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh orang itu
ketika dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah tidak akan memberi pahala. Allah tidak akan memberikan keutamaan-keutamaan dari puasa kita itu. Dan tentu kita harus menghindarkan diri kita, mencegah diri kita, menahan diri kita dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Di antaranya, tidak boleh makan dan minum dengan sengaja. Ya, tidak boleh muntah dengan sengaja. Tidak boleh mengeluarkan sperma dengan sengaja. Dan lain-lain yang bisa membatalkan puasa kita. Kalau kita bisa seperti itu, maka di akhir puasa Ramadan nanti, kita akan meraih predikat sebagai hamba yang bertakwa. Sesuai dengan tujuan dari ibadah puasa itu sendiri, la'allakum tattaqun. Ini adalah salah satu dari 5 sukses puasa. 5 sukses ibadah di bulan puasa. Ya, yang pertama adalah sukses puasa Ramadan. Tidak kalah pentingnya, karena di dalam bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan lipatan pahala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat semangat sekali beribadah di bulan Ramadan itu. Berbeda dengan bulan-bulan selain bulan Ramadan. Maka mari, di setiap waktu kita, di setiap detak jantung kita, di setiap detik waktu kita gunakan untuk semata-mata ibadah kepada Allah. Siangnya kita gunakan untuk berpuasa. Malamnya kita gunakan untuk beribadah. Untuk meraih sukses yang kedua, yaitu sukses sholat tarawih. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berdiri beribadah di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah terdahulu. Selama bulan Ramadan setiap malam jangan sampai terlewatkan. Kita lakukan, kita laksanakan sholat tarawih sebagaimana yang juga dicontohkan oleh Nabi. Ya, beliau laksanakan di akhir malam, beliau laksanakan di tengah malam. Walaupun boleh juga sholat tarawih itu dikerjakan di awal malam. Apakah itu 21 rakaat ataukah 11 rakaat. Ya, semuanya diniati semata-mata untuk mencari surga Allah, mencari derajat pahala dari sisi Allah. Kemudian yang ketiga adalah sukses khatam membaca Al-Quran. Ya, jangan disia-siakan. Nabi juga mencontohkan di dalam bulan Ramadan, Nabi selalu menghatamkan baca Al-Quran, bahkan disimak langsung menderus di hadapan malaikat Jibril. Ya, kita sebagai umatnya sudah sepantasnya, sudah seharusnya dan sudah menjadi kebutuhan kita. Kita pun harus mencontoh Rasulullah SAW. Ya, berusaha kita khatamkan bacaan Al-Quran kita. Kita targetkan apakah khatam 1 kali, ataukah 2 kali, ataukah 3 kali. Ya, minimal kita harus punya target. Kalau belum lancar bagaimana? Ya berusaha ditingkatkan belajar baca Al-Qur'annya, ditingkatkan membaca Al-Qur'annya. Maka dengan seringnya kita melafadzkan ayat-ayat Al-Qur'an itu, insya Allah akan menambah lancarnya kita membaca Al-Qur'an. Dan pahalanya sangat luar biasa. Orang baca Al-Qur'an itu diberi pahala 1 huruf, 1 kebaikan dilipatkan 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita bisa membaca 1 mushaf Al-Quran khatam, 2 kali khatam, 3 kali khatam. Masya Allah, lipatan pahala yang diberikan Allah kepada kita di bulan Ramadan itu. Sekali lagi, marilah kita sama-sama menyemangatkan diri kita, menyiapkan diri kita untuk istilah Jawa yang lembur ibadah di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu adalah Allah sengaja membuat 1 bulan yang istimewa ini. Setelah mungkin di bulan-bulan sebelumnya kita banyak melakukan maksiat, banyak melakukan lahan, maka disinilah tempat kita, disinilah waktu kita untuk merubah diri kita, untuk memperbaiki diri kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dan Allah mendukung semua itu. Allah memuliakan bulan Ramadan itu dengan mengikat campur tangan iblis dan setan untuk menggoda hamba Allah, menggoda manusia. Gitu. Kemudian yang keempat adalah sukses Lailatul Qadar. Ya, sebagaimana dalam firman-Nya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini harus kita cari. Ya. Setiap orang semuanya menjumpai malam Lailatul Qadar. Akan tetapi hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan kefadholan atau keutamaan pahala Lailatul Qadar itu sendiri. Karena Lailatul Qadar yang orang melaksanakan ibadah pada malam hari itu pahalanya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Kalau ditahunkan kurang lebih sekitar 83 tahun.
kita cari di 10 malamnya akhir di bulan Ramadan, terutama di malam-malam yang ganjil. Ya, dimanapun kita bisa cari, apakah itu sambil itikaf di masjid, apakah itu di rumah, di jalan, dimanapun. Kita niatkan untuk ibadah, untuk menderes Al-Quran, murojaah Al-Quran, untuk zikir, sodakoh, zikir yang utama, yang telah dicontohkan oleh Nabi. Ya, semua kita lakukan. Ya, sehingga kalau kita ibadah pada malam hari itu, pas menjumpai turunnya Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan pahala Lailatul Qadar, yaitu sebagaimana orang yang beribadah selama 1000 tahun. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kemudian yang kelima adalah sukses zakat fitrahnya. Jadi zakat fitrah itu sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa. Barangkali ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini masih ada khilaf, masih ada lahan, masih ada hal-hal yang belum begitu bermanfaat, bahkan agak merugikan pada diri kita, maka disempurnakan dengan zakat fitrah itu. Zakat fitrah berupa bahan makan yang takarannya 1 sok, dikeluarkan sebelum sholat id. Inilah para pemirsa kira-kira yang harus kita lakukan untuk meraih sukses ibadah di bulan Ramadan ini. Demikian, mudah-mudahan hal yang sedikit ini bisa memberikan manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.